mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru, PPG, dalam jabatan. Batch 4 tahun 2025. Nomor peserta PPG 403188671890002. NIM 25404131951. Nama lengkap, Yusnaini Mustafa, SPD. Jenis kelamin, perempuan. Agama, Islam. Alamat, Balabatu, Kabupaten Nrekang. Provinsi, Sulawesi Selatan. Program studi, guru kelas. Asal perguruan tinggi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Program Profesi Guru Batch 4 tahun 2025. Nama Yusnaini Mustafa, SPD, NIM 25404131951. Program studi PPG Guru Kelas LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di kelas 5 MIS Muhammadiyah Bukit Barana dengan materi rantai makanan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Semoga apa yang kita lakukan, kegiatan kita dimudahkan oleh Allah. Doa dipimpin oleh jari. Sebelum kita belajar, Ibu bertanya terlebih dahulu, apa yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Ya, Makhluk hidup melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup, seperti memerlukan makanan, bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. ya. Yang lain? Ada yang lain? Ada? Ya. Jadi, yang dilakukan makhluk hidup dapat untuk bertahan hidup itu adalah
makhluk hidup itu melakukan berbagai cara seperti apa tadi? Bernafas, bergerak, kemudian memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada makanan? Apa yang terjadi kalau tidak ada makanan? Ya. Jika tidak ada makanan, makhluk hidup akan kehabisan tenaga, tubuh menjadi lemah, tidak dapat melakukan aktivitas. Artinya akan mati karena tidak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk hidup. Ya, kalau makhluk hidup itu tidak ada makanan, maka makhluk hidup itu tidak dapat bergerak, akan mati. Dia tidak punya tenaga. Ya. Kalau tidak ada tenaga, tidak ada makanan yang masuk, kita akan bisa mati. Ya. Apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lain? Ya. Tidak, manusia, tumbuhan dan hewan saling bergantung satu sama lain. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak bisa hidup tanpa satu sama lain karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling bergantung. Semua pembelajaran kita itu adalah satu. Setelah kita mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Kemudian siswa menyebutkan komponen dalam rantai makanan dan memberikan contoh rantai makanan. Selanjutnya, Ibu punya video animasi, coba kalian perhatikan. Perhatikan ya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi atau sumber makanan untuk makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Tumbuhan juga membutuhkan energi. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Seekor kelinci melompat-lompat mencari makanan ketika melihat hamparan rumput hijau. Kelinci itu pun mulai memakannya dengan lahap. Rumput menjadi sumber energi bagi kelinci agar bisa berlari, melompat, dan bertahan hidup. Sama halnya dengan burung elang. Elang menerkam sang kelinci dan memakannya sebagai sumber energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Seiring waktu berjalan, setiap makhluk hidup akan mati. Begitu pula dengan elang. Saat elang mati, tubuhnya akan membusuk. Bangkai elang itu akan diuraikan oleh makhluk kecil seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah yang disebut dekomposer. Mereka membantu mengembalikan zat-zat berguna ke tanah. Dari tanah yang subur itu, rumput baru pun tumbuh kembali. Rantai makanan adalah hubungan saling makan antar makhluk hidup. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang, dan saat elang mati, bangkainya diuraikan oleh dekomposer. Proses ini membuat zat hara kembali ke tanah, sehingga kehidupan di alam terus berlanjut dalam sebuah siklus. Jadi dari video tadi, apa yang bisa kalian tanggapi dari video tadi? Hah? Apa yang bisa kalian tanggapi dari video tadi? Video tadi itu tentang rantai makanan. Rumput sebagai produsen, kemudian kelincinya sebagai apa? Konsumen. Dan elang sebagai konsumen. Iya. Dari kalau elang yang sudah mati, dia itu
suatu urutan tertentu. Seperti komponen dalam rantai makanan, ada namanya produsen, ada namanya konsumen satu. Konsumen satu itu sebagai hewan herbivora. Kemudian sebagai konsumen dua itu adalah hewan karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Dan yang sebagai decomposer atau pengurai itu. Dan ada yang keempat namanya pengurai, decomposer. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah apa? Rumput. Apa lagi? Padi. Apa lagi? Tumbuhan hijau. Ya, dia itu dikatakan produsen karena dia itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Seperti yang disebutkan tadi, ada padi, ada rumput, dan ada tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua namanya konsumen satu. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan Rumput. hewan pemakan tumbuhan atau rumput. Contohnya itu adalah satu Sapi. apa? Sapi. Apa lagi? Sapi. Apa lagi? Gajah. Apa lagi? Burung. Apa lagi? Gajah. Iya, itu adalah semua hewan yang termasuk dalam herbivora atau dia itu masuk pada konsumen pemakan. Dia itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya. Ada lagi namanya karnivora. Dia itu sebagai hewan pemakan Daging. Contohnya itu adalah Singa. Ya. Serigala. Kita. Ya, kalau omnivora itu adalah Termakan termakan semuanya. semuanya. Contohnya seperti ayam dan manusia. Iya. Oke. Ya, ada juga namanya yang terakhir itu ada pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya itu adalah jamur dan bakteri. Seperti itu, seperti tadi dalam tayangan animasi, video animasi itu hewan yang mati membusuk, kemudian yaitu bangkainya menjadi bakteri, kemudian tumbuh menjadi jamur. Contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan ada pada ekosistem sawah, ada juga dalam ekosistem sungai, ada juga dalam ekosistem hutan. Rantai makanan itu adalah makan dan dimakan. Dalam ekosistem sawah, padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan oleh kodok, kemudian kodok dimakan oleh ular, kemudian ular membusuk menjadi jamur sebagai pengurai. Tumbuhan ini sebagai apa? Itu sebagai produsen. Katakan produsen karena dia itu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian konsumen satu yang mana di sini konsumen satu? Belalang dan kodok. Ya, belalang dan kodok. Ini dia masuk pada konsumen dua. Ya, konsumen dua berubah kemudian menjadi pengurai. Ya, dari pengurai karena dia sudah jadi pengurai itu menghasilkan lagi padi. Ya. Dalam ekosistem sungai lagi. Yang kedua ekosistem sungai. Di sini ada sungai. Di sini ada enceng gondok. Di mana
Kalau sudah selesai, bereskan. Kalau selesai, bereskan. Banyak ada tali plastik. Ada tali plastiknya. Semuanya kita yang sudah tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sahwa ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Tadi sebagai produsen, Jantik dan Atat sebagai konsumen 1, Ular sebagai konsumen 2, dan Selang sebagai konsumen 3. Ketika ular mati, ketika Selang mati, dia akan menjadi pengurai yang tersedia bakteri dan jamur. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil persentase dari kelompok sawah. Ya, ada yang mau menanggapi? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Presentasinya sangat bagus dan agak-agak macet saat bicara. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hutan ingin mempresentasikan hasil karya kami. Jadi di sini ada produsen yaitu rumput yang dimakan oleh konsumen 1, yang hewan pemakan rumput, dan konsumen 2 pemakan konsumen 1, konsumen 3 pemakan konsumen 2. Dan jika konsumen 3 mati, akan menjadi pengurai, dan pengurai akan menjadi menghasilkan produsen. Jadi sekian interogasi sekian presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saat ikan memakan nasi godok, tiba-tiba ada bangau yang memakan ikan. Harga itu untuk konsumen dua. Terus datang buaya memakan si bangau yang asik-asikan memakan ikan. Dan buaya menyerang si bangau dan yang buaya adalah konsumen tiga. Buaya pun mati dan menjadi jamur, yang jamurnya itu mengurai. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengajian soalnya, kalian harus mengamati baik-baik. Jangan lupa menulis nama. Namanya tugas sendiri, tidak boleh kerja sendiri.
itu kemudian membusuk, kemudian menjadi sebuah jamur dan bakteri. Ya, itu adalah rantai makanan